Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran tematik. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita akan belajar subtema 1 tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Untuk apa negara-negara ASEAN membentuk sebuah organisasi? Yuk kita pelajari ya. ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. ASEAN kepanjang dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dibentuk tahun 1967. ASEAN dibentuk pada saat Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok itu diadakan atau diselenggarakan di negara Thailand. Bangkok adalah nama ibu kota dari Thailand. Pendiri ASEAN ada 5 negara. Jadi ASEAN pertama kali itu didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Itu adalah 5 negara pendiri ASEAN. Sekarang anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Ditambah 5 pendiri tadi, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Kemudian Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Apakah ada negara di Asia Tenggara yang tidak menjadi anggota ASEAN? Ada, contohnya yaitu Papua Nugini, kemudian Timur Leste. Nah, itu adalah negara di Asia Tenggara yang belum menjadi anggota ASEAN. Nah, ini adalah peta-peta negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN. Sebelum kita belajar kehidupan sosial budaya negara ASEAN, maka kita belajar dulu tentang kondisi geografis. Apa itu kondisi geografis? Geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Contohnya keadaan alam yang bagaimana? Keadaan alam di muka bumi itu adalah dataran, pegunungan, sungai, rawa-rawa. Itu adalah kondisi geografis. Nah, untuk apa negara ASEAN itu bergabung dalam sebuah organisasi? Nah, yuk kita pelajari ya. Yang pertama, kita belajar kehidupan sosial budaya negara ASEAN Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis negara kepulauan dan negara maritim. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena negaranya terdiri dari beribu-ribu pulau. Negara maritim karena apa? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah sebuah lautan. Kondisi sosial budaya Indonesia. Kepala pemerintahan adalah presiden. Bahasa yang digunakan adalah Indonesia, mayoritas agama Islam. Di Indonesia terdapat keragaman suku, bahasa, dan budaya. Banyak terdapat suku, bahasa, dan budaya. Dan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja dalam bidang pertanian. Yang berwarna kuning itu adalah kondisi sosial budaya di Indonesia. Yuk kita lanjutkan belajar kondisi sosial budaya negara Malaysia.
Kondisi geografis Malaysia dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah barat di Semenanjung Malaya, wilayah timur di Pulau Kalimantan. Wilayah barat kondisi geografisnya berupa dataran, pantai, rawa, perbukitan, dan sungai. Nah, Malaysia perlu ketahui anak-anak berbatasan daratan dengan Indonesia karena negara Malaysia wilayah timur itu satu pulau dengan Pulau Kalimantan, dengan Provinsi Kalimantan. Nah, kondisi geografis di wilayah timur adalah pegunungan. Sekarang kita belajar sosial budaya Malaysia. Kepala negara adalah raja. Mayoritas penduduk Malaysia adalah beragama Islam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Di Malaysia ada 3 etnis terbesar, yaitu Melayu, Cina, dan India. Sekarang kita belajar kehidupan sosial budaya negara ASEAN, yaitu Singapura. Kondisi geografis Singapura adalah dataran rendah, rawa, dan perbukitan. Dan di Singapura juga mengalir Sungai Kalang dan Sungai Kranji. Sosial budaya di negara Singapura. Negara Singapura kepala pemerintahnya adalah presiden. Bahasa yang digunakan ada bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Tamil. Lambang negara yang sangat terkenal di Singapura yaitu Merlion. Merlion yaitu patung berkepala singa berbadan ikan. Nah, di Singapura juga terdiri dari keberagaman etnis, yaitu ada etnis Cina, etnis Melayu, etnis India, dan etnis Eropa. Yuk, sekarang kita belajar kehidupan sosial budaya negara Thailand. Kondisi geografis negara Thailand adalah pegunungan dan perbukitan. Di negara Thailand mengalir sungai yaitu Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Itu tadi adalah kondisi geografis. Kondisi sosial budaya Thailand, negara Thailand dipimpin oleh raja. Di Thailand juga terdapat keberagaman suku, yaitu suku Thai, suku Burma, dan suku Melayu. Mayoritas penduduk Thailand adalah beragama Buddha. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Nah, itu tadi 4 negara yang sudah kita pelajari. Nah, dari 4 negara yang sudah kita pelajari tadi, yuk kita cari mengapa negara-negara tadi itu membentuk sebuah organisasi ASEAN. Ya, karena jika dirangkum 10 negara ASEAN itu bersatu karena satu, persamaan letak geografis, ya. Kemudian kemiripan budaya. 3, kepentingan yang sama dalam ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Itu tadi adalah persamaan dari negara-negara ASEAN yang berada di Asia Tenggara. Sekarang yuk kita belajar persamaan dan perbedaan sosial budaya negara ASEAN. Contoh, Bu Ais memberikan contoh negara Malaysia dan Thailand. Persamaan apa yang dapat kita lihat dari yang sudah disampaikan Bu Ais tadi, Malaysia dan Thailand? Persamaannya, kalau anak-anak lihat lagi dari penjelasan Bu Ais di depan, ya, Malaysia dan Thailand sama-sama dipimpin oleh raja. Jadi kalau dipimpin raja berarti Malaysia dan Thailand itu adalah sebuah kerajaan. Terdapat suku Melayu. Jadi negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sebagian besar adalah keturunan suku Melayu. Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam.
Ya, Indonesia juga termasuk juga suku Melayu. Wilayah berupa pegunungan, dataran, dan sungai. Nah, rata-rata negara-negara yang di ASEAN adalah negara yang berupa pegunungan ya anak-anak ya. Kemudian, apakah ada perbedaannya? Yuk kita lihat perbedaannya. Yang pertama, Malaysia sebagian besar masyarakatnya adalah agama Islam. Jika Thailand sebagian besar penduduknya adalah beragama Buddha. Nah, itu tadi contoh persamaan dan perbedaan dari Malaysia dan Thailand. Sekarang, untuk menguji kemampuannya anak-anak, tugas dari Bu Ais, carilah kondisi geografis dan sosial budaya negara Filipina. Nah, anak-anak bisa salin tabel yang disampaikan Bu Ais ini dan mengisi titik-titik yang sudah disediakan oleh Bu Ais di buku tugasnya. Seperti sudah dicontohkan Bu Ais di penjelasan yang ada di depan. Tugas yang kedua, carilah persamaan dan perbedaan sosial budaya negara Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, silakan diisi titik-titik yang ada di layar, anak-anak salin di buku tugas. Nah, jika kurang memahami, bisa menyimak penjelasan yang ada di depan, videonya bisa diputar lagi. Anak-anak juga bisa membaca referensi di buku LKS tematik tema 1 ya. Nah, demikian tadi pembelajaran tentang persamaan dan perbedaan sosial budaya negara di Asia Tenggara, terutama negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.